Tadi saya tidak tahu ya, apa memang saya ucapkan kalimat itu, saya katakan orang beriman lebih baik bertahun-tahun daripada orang yang tidak beriman. Tapi yang jelas kalau saya pun ucapkan, memang itu maknanya benar. Orang-orang yang beriman tentu jauh lebih baik. Kalau ada orang yang baru masuk Islam tadi ditanyakan, kemudian dia meninggal, apakah dia tidak termasuk orang soleh? Ini yang saya tangkap ya. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat, maka dia dihitung mulai mau beriman, gitu kan? Dia sudah beriman. Tapi perbedaan dasar antara dia dengan orang-orang yang sudah lama beriman, sudah beramal saleh itu pasti lain. Seperti misal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang muhajirin. Ya kan? Allah mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari muhajirin dan ansar, gitu kan? Itu berbeda dengan orang-orang yang masuk Islam setelah itu. Karena mereka dari awal, artinya sudah bertahun-tahun menjalani keislaman itu. Jadi tentu perbedaan dasar antara orang yang sudah lama beriman, beramal soleh dengan orang yang baru itu berbeda. Tapi kalau ada orang yang baru masuk Islam, kemudian dia meninggal, belum sempat ibadah, sudah ada jaminan surga bagi dia, tapi derajatnya berbeda dengan orang-orang yang sudah beramal soleh. Saya pernah sampaikan kisah Kazman dengan Khuwairik. Masih ingat gak? Hah? Tidak? Langganan. Kazman ini nama orang Ansar yang terkenal sekali waktu di perang Uhud, kekar badannya dan pemberani. Dia sempat menyerang dalam baru saja bertemu musuh, sama musuh itu sudah bisa membunuh 6-7 orang. Dan ini keterampilan yang luar biasa karena zaman dulu orang berperang dengan pedang gitu kan. Bukan kayak sekarang 1 kilometer tinggal nembak bisa bunuh orang, tapi ini enggak. Maka sahabat-sahabat kagum mengatakan, ini orang nih si Kazman ini pasti masuk surga. Kebetulan waktu mereka ucapin itu Nabi SAW ada di situ. Kata Nabi SAW tidak, dia di neraka nih orang. Para sahabat penasaran, kok bisa orang seperti ini luar biasanya membunuh musuh, dan ada hadis Nabi berbunyi, ya tidak akan bersatu seorang Muslim dengan orang kafir yang dia bunuh di kancah peperangan di neraka. Artinya kalau dia sempat membunuh orang kafir, dia sudah ada jaminan tidak masuk ke neraka, dia masuk surga gitu kan. Nah ini orang sudah membunuh 6-7 orang, kok Nabi bilang di neraka ini gitu kan. Gimana memahaminya? Diikutinlah orang tersebut. Ternyata Kazman ini menyerang musuh dengan beraninya sampai ada satu musuh menebas betisnya, sobek berdarah, gitu kan. Mengucurlah darah dengan banyak. Kazman kesakitan, dia tidak tahan, dia keluar dari kancah peperangan, diikuti oleh beberapa sahabat dari jarak jauh dilihat nih. Ternyata dia turun dari kudanya, diambil pedangnya, ditusuk badannya sendiri, dia bunuh diri. Dan dia sempat mengucapkan kata-kata, dia bilang, saya berperang untuk membela kaum saya. Ternyata bukan untuk agama Allah SWT gitu kan. Maka karena itulah Nabi mengatakan dia masuk dalam api neraka. Kejadian yang hampir serupa itu ada satu orang namanya Khuwairik. Khuwairik ini pendeta Yahudi. Waktu terjadi perang Uhud itu tahun 3 Hijriah selepas sholat duha gitu kan. Jadi pintu gerbang, misalnya meja ini Madinah dan di depan ini ujung meja ini adalah pintu gerbangnya. Tempat teman-teman di saf pertama ini adalah Gunung Uhud. Jadi Gunung Uhud itu dulu di luar pintu gerbang kota Madinah. Makanya pasukan Quraisy itu datang ke wilayah Uhud itu sudah ada di pintu gerbang Madinah. Nabi SAW manuver dari belakang benteng Madinah itu ke kebun-kebun Uhud, kemudian menghadap kepada musuh sehingga musuh tidak jadi menyerang Madinah. Ringkas cerita, pada saat itu adalah hari Sabtu dan selepas sholat duha. Ada satu pendeta Yahudi namanya Khuwairik datang ke pemukiman Yahudi lalu teriak-teriak, wahai orang-orang Yahudi, demi Allah kalian tahu Muhammad ini adalah utusan Allah. Enggak ada satu pun dari kalian yang tidak tahu. Pasti tahu, ini benar Nabi. Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian tidak ikut berperang bersamanya? Mereka bilang, wahai Khuwairik, kami mau Nabi terakhir dari Bani Israel dan dia bukan, dia begini, dia begitu. Kata Khuwairik, kalau begitu kalian tahu dalam Taurat, kalau kalian dengar seorang Nabi walaupun kalian belum mengikuti risalahnya, dianjurkan untuk membelahnya. Dia sekarang sedang memanggil jihad, membela Madinah, sudah diserang Madinah. Mereka bilang ini hari Sabtu, kau tahu hari Sabtu kami tidak akan berperang, banyak alasannya. Lalu kata Khuwairik, kalau begitu saya tidak akan mempedulikan kalian dan saya akan pergi. Langsung dia menuju ke masjid Nabi SAW, dia ucapin syahadat nih. Masuk Islam nih Khuwairik selepas sholat duha. Lalu bergabung dengan pasukan muslimin. Subhanallah, masuk kancah peperangan, terbunuh oleh orang-orang Quraisy, mati. Begitu dia tergeletak jatuh mati, Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau lihat orang yang tidak pernah sujud sekalipun tapi masuk surga, ini orangnya. Karena dia sempat syahadat habis sholat duha gitu kan. Subuh kan belum, karena sudah lewat ya, dia syahadat. Dan duhur belum sampai, duhur belum masuk waktunya, dia terbunuh.
Baru masuk kewajiban dia untuk sholat, maka dia meninggal. Dan kata Nabi SAW, saya pengen lihat ahli surga yang belum sujud satu kali pun, ini orangnya. Artinya memang orang kalau masuk Islam, kemudian dia terbunuh sebelum menjalankan kewajiban yang memang dia ketahui atau belum masuk waktunya, insya Allah ada jaminan surga buat dia. Tapi berbeda dengan orang yang sudah bertahun-tahun Islam, bertahun-tahun ibadah, beda. Orang 50 tahun nih, 50 tahun selalu puasa, sholat, semua jaga ibadah. Dengan ada orang umurnya juga 50 tahun, sama dengan orang yang pertama, tapi baru sadar 1 tahun yang lalu. Sama dengan ini, tentu beda, gitu kan? Pasti beda, secara akal manusia jelas. Karena orang kerja di perusahaan sekian tahun dengan orang kerja baru tahun lalu, ya pasti beda prestasinya, gitu kan? Iya, seperti itulah kurang lebih.